Auzubillahiminasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi teman-teman. Jadi tema kali ini adalah harta dalam kurung bisnis gonogini gitu ya. Itu gimana? Ini khususnya adalah untuk para pengusaha UMKM yang kemudian mereka jalanin bisnis bareng atau ada penghasilan yang tak salah satunya profesional, salah satunya bisnis, atau dua-duanya profesional, dua-duanya pebisnis, yang intinya kemudian ada bercampur atau dikelola secara bersama-sama. Gimana sih? Gitu ya. Nah, kita mesti paham dulu bahwa Islam itu agama yang preventif. Jadi sebisa mungkin kita lakukan antisipasinya sejak awal, preventif, supaya nauzubillah dzalik tidak celaka atau tidak tertimpa bahaya dunia akhirat. Nah, yang pertama, akad harta itu beda sama akad nikah. Kalau akad nikah itu ya akad nikah lah gitu ya, pada saat teman-teman kita semua yang sudah menikah itu seperti apa. Tapi akad harta itu beda. Yang barengan itu sebaiknya akadkan dengan jelas. Jauh lebih baik tertulis. Jadi akadkan dengan jelas, tercatat minimalnya, tertulis dan diketahui, oke, disepakati, itu lebih aman. Porsi masing-masingnya seperti apa. Jadi kalau kemudian ada suami istri, pasangan, couple-planner yang beli rumah itu pakai uang siapa? Milik siapa? Kenapa? Karena kalau si suami, ya si ayah, si suami yang beli pakai uang dia, maka di situ ada hak waris nanti. Kalau campur-campur, nah itu kan mesti clear. Apakah istrinya itu nyumbang atau minjemin gimana? Nah, itu semuanya harus clear. Nah, beli kendaraan atau beli, bahkan gitu ya, para ulama tuh sampai memberikan bimbingan sampai perabot rumah. Oh, ini meja ini. Sampai begitu loh. Nah, kalau memang semuanya itu adalah kewajiban suami, ya sudah. Itu dari suami. Kalau kemudian bentuknya bisnis bareng, bikin perusahaan bareng, komposisi sahamnya seperti apa? Lalu nanti pembagian kalau dua-duanya aktif, ya clear sebagai apa? Sebagai pengelola, direksi atau apa gitu, ada gaji atau tidak. Nah, itu hartanya mesti clear dari awal. Jadi antisipasi resiko itu di akad harta itu berbeda dengan akad nikah. Satu. Nah, yang kedua, teman-teman, harta suami istri yang barengan habis nikah tuh itu tidak otomatis menjadi harta bersama, enggak. Kita bicaranya konteks bagaimana Allah dan Rasulnya ya, mengarahkan sampai nantinya juga resiko untuk kemudian pembagian waris, hak siapa dan seterusnya. Jadi suami istri yang bisnis bareng, penghasilan bareng, kemudian menyatukan penghasilan sebagai penghasilan bersama-sama untuk pengelolaan kebutuhan bersama-sama, itu kudu hati-hati banget, sebab harta suami istri tidak otomatis menjadi harta bersama. Yang ketiga, no garansi. Gak ada garansi. Ingat, siapapun kita, tidak semudah apapun kita, sebugar apapun kita, tidak ada yang bisa menggaransi apakah kita akan mati lama atau kita akan mati cepat. Tidak tahu. Pun juga siapa di antara kita teman-teman yang memastikan pasti nggak mungkin saya sama pasangan saya saling mencintai luar biasa, nggak mungkin saya bercerai. Siapa yang berani menggaransi itu? Nggak ada. Meskipun saling mencintai. Nah, itu nanti kan ada efek kesana kemari kalau campur aduk harta yang diperoleh. Jadi yang ketiga apa? Gak ada garansi. Tidak ada satupun kita yang bisa menggaransi masa depan seperti apa. Yang keempat, faktanya nafkah itu tetap kewajiban seorang suami. Meski penghasilan istri lebih besar, jauh lebih besar, bahkan tetap suami punya kewajiban menafkahi keluarga. Tidak berpindah meskipun komposisi penghasilannya berpindah atau size-nya ya, besarnya penghasilan tuh jauh lebih besar istri, itu nggak pindah. Nah, itu minimal sekali para suami itu dan ayah menafkahi kebutuhan yang paling mendasar di sandang pangan papannya.
papan tuh nggak harus beli rumah, tapi dia memastikan bahwa ada tempat berteduh yang sesuai dengan kapasitasnya, kemampuannya, dan seterusnya. Nah, bedakan juga dengan kewajiban rumah tangga. Kalau kewajiban rumah tangga untuk makan, untuk beli rumah tangga, itu kewajiban rumah tangga. Nah, itu mesti dibedakan gitu ya. Nafkah tetap untuk istri nggak jadi kemudian tercampur juga dengan kewajiban rumah tangga. Nah, kalau yang nafkah bagian istri itu hak 100% istri untuk mengelola sebagai apapun. Jadi yang keempat, nafkah tetap menjadi kewajiban suami. Yang kelima, teman-teman, nah, masing-masingnya, entah si suami atau si istri, itu memiliki kewajiban yang tetap sama. Suami kewajiban apa kepada istri, keluarganya, anak-anaknya. Istri juga punya kewajiban apa terhadap suami, terhadap keluarga, terhadap anak-anaknya, dan seterusnya. Tentu itu setelah kewajiban masing-masingnya kepada Allah dan Rasulnya. Bolehkah seorang istri bekerja? Banyak ulama yang mempersilahkan dengan catatan, udah jelas ya, tempat bekerjanya aman secara syariat, kemudian juga halal gitu ya, dan seterusnya. Dan dia wajib seizin dan atas ridho suaminya. Kalau suaminya nggak ridho karena kemudian istrinya makin melenceng, makin ngaco, suaminya punya hak untuk menghentikan istrinya berpenghasilan, bekerja, maupun juga berbisnis. Tapi kalau baik menjadi tambah baik atau tetap baik, nggak ada masalah. Nah, atau terhindar juga harus syaratnya ya dari fitnah. Jadi kalau istri mau bantu rumah tangga segala macam boleh, itu jadi sedekah dia kepada keluarga. Nah, jadi jelas akadnya, tapi ya jangan kemudian ngasih, tahu-tahu someday suatu saat ditagih, itu aku udah ngasih loh ya selama setahun jumlahnya segini, sini balikin. Nah, itu harus jelas dari awal. Jadi suami juga ketika dibantuin jangan, wow asik punya istri yang baik banget. Tanya dulu, istriku tersayang, ini akadnya apa? Oh, itu akadnya hibah, sedekah. Nah, itu clear gitu, mesti clear. Nah, jadi tidak lantas berganti, kewajiban itu tetap ya masing-masing. Yang keenam, ini sebagian saja tipsnya gitu ya. Yang keenam, teman-teman, oke, saling cinta, saling percaya itu bagus banget. Bahkan harus dijaga. Saling cinta itu, rasa cinta itu dijagain, saling percaya juga harus dijaga. Itu bagus banget. Tapi kita jangan lupa, tetap urusan harta itu kan ditanyanya dari mana dan kemana. Kenapa kok dari mananya ditanya? Karena nanti urusannya hak dan kewajiban itu mesti clear. Jadi dia akan dipertanggungjawabkan sampai di akhirat nanti. Kita di dunia bisa cincai, tapi di akhirat nanti gimana? Cincainya juga mesti clear, bukan cincai versi masing-masing. Kata saya cincai, kata satunya enggak gitu ya, enggak bisa gitu. Jadi salah atau tidak jelas, masing-masing ada yang enggak ridho, itu urusannya sampai akhirat nanti. Dan banyak sekali kasus orang yang kemudian bermasalah akhirnya sampai harus ke pengadilan agama dan berlarut-larut bertahun-tahun karena hitungannya jadi rigid dan memusingkan. Jadi harta waris yang nggak jelas itu resiko sumber pertengkaran. Harta waris yang nggak jelas itu bahaya, bisa membuat ukhuwah kekeluargaan itu jadi rusak. Jika cerai atau meninggal kemudian ada yang menikah lagi, kalau bercerai misalnya atau meninggal terus menikah lagi, ada resiko hak waris, hak ahli waris itu terambil, nggak jelas karena dari awal datanya udah nggak jelas, nggak ada kesepakatan. Lalu kalau kemudian sengaja atau tidak sengaja memakan hak waris, atau bahkan ya gitu deh, mengambil atau memakan hak waris, terus ada yang nggak ridho, nauzubillah, urusannya kan sampai sidang di akhirat. Kalau kemudian itu urusannya jadi zalim, menzalimi, ada yang terzalimi, urusannya nauzubillah bisa sampai membawa ke neraka. Nah, kita nggak mau pastinya teman-teman. Maka jangan remehkan, jangan sepelekan urusan harta gono gini gitu ya. Harta nggak ada gono gini, sesuai dengan perolehannya seperti apa, sehingga jelas hak dan kewajiban masing-masing. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.